Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sayangku, salam kangenku buat para sahabat tercinta, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan diberikan rezeki yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami melanjutkan episode babakan tentang jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah, perang menegakkan agama Allah secara syariatnya, secara badanianya kita sudah tahu semua, yakni perang-perangnya dohir, perang-perangnya badan, perang-perangnya jasad. Yang mati juga jasadnya, yang hidup juga jasadnya. Jadi jasad masih dipertuhankan, jasad masih berposisi sebagai berhala-berhala bagi kita semua selama ini. Karena apa? Karena di dalam kerajaan hati kita masih dirajai oleh iblis dan setan. Karena penasihat-penasihat diri kita selama ini masih iblis dan setan, selalu menasihati untuk mensekutukan Allah dengan diri manusia kita, mensekutukan wujudnya Allah dengan wujud manusia kita. Jadi tidak percaya di dalam hati kita bahwa Allah itu wujud, bahwa Allah itu nyata. Di dalam hati kita tidak percaya, bukan? Kita hanya percaya di dalam hati kita bahwa sesungguhnya yang wujud itu diri kita sendiri. Yang nyata itu diri kita sendiri. Iya, bukan? Inilah nasihat-nasihat yang didengung-dengungkan oleh iblis dan setan terhadap diri kita selama ini. Jadi meskipun kelihatannya kita beragama Islam, tapi akidah dan imannya bukan Islam. Apa? Di luar Islam. Meskipun dohir-dohir kita, meskipun syariat-syariat kita selama ini Islami, akan tetapi akidah dan keimanan di dalam hati kita belum Islam. Akan tetapi di dalam hati kita masih menegakkan kalimat la ilaha illa diriku sendiri. Tiada Tuhan selain aku sendiri. Iya tidak. Di dalam hati kita, kita sendiri yang tahu, yang menyadari itu. Coba cek hati kita masing-masing. Di dalam hati kita, la ilaha illa diriku sendiri. La ilaha illa nafsiku sendiri. La ilaha illa Abdul Halim sendiri. Nah, apakah akidah ini dibenarkan di sisi Allah? Memang kelihatannya seolah-olah kita selama ini
berakidah dan beriman secara Islami. Tapi lihat dulu Islam yang mana? Islam dohir. Bila Islam hanya sebatas dohir, bila Islam hanya sebatas bendera-bendera saja, bila Islam sebatas kulit-kulit saja, pasti itu bukan akidah dan iman yang dibimbingkan Allah kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa di sisi Allah. Jadi orang-orang beriman dan bertakwa pun juga beda di sisi manusia dan di sisi Allah. Di sisi manusia, orang yang dikatakan beriman dan bertakwa, orang yang selalu agamis, orang yang selalu menjalankan syariat, orang yang selalu beribadah dan sholat secara syariat. Itulah orang-orang yang dianggap bertakwa dan beriman di sisi manusia. Wahai orang-orang yang merasa beriman, Anda lebih tahu kondisi hati kita masing-masing. Hatimu sendiri, hatiku sendiri, kitalah yang paling tahu kondisi-kondisi hati kita. Siapa di dalamnya yang jadi Tuhan? Kitakah atau Allah? Siapa yang wujud di hati kita? Kita sendirikah atau Allah sebagai pencipta diri kita? Nah, jadi yang dimaksud iman dan takwa di sisi Allah, hati sudah berjihad fisabilillah, hati sudah berperang melawan iblis dan setan, menumpas hawa nafsunya, menghalau hawa nafsunya. Yakni apa? Hati yang sudah nyata la ilaha illallah. Tiada yang wujud, tiada yang hidup. Dialah pencipta badan-badan ini. Dialah pencipta ayat-ayat yang kita lihat, yang kita pandang, yang kita dengar selama ini. Bila Allahnya belum kita tegakkan, bila Allah sebagai Tuhan belum kita tegakkan di dalam hati kita, selamanya kita menegakkan mayat di dalam hati kita. Kita menegakkan bendera iblis dan setan di dalam hati kita. Jadi gampang untuk mengetahui itu semua, gampang. Untuk mengecek, menimbang, menghisap gampang. Caranya cek, saksikan di dalam hati kita ini yang wujud itu Allahnya atau manusianya. Yang wujud itu makhluknya atau sang khalik. Bila di dalam hati kita, bila prasangka kita, bila pemahaman kita di dalam hati kita selama ini masih menyangka Allah itu gaib, Allah itu tak nyata, Allah itu tak nampak. Bila masih begitu di dalam hati kita, inilah tanda bahwa kita masih diperbudak oleh iblis dan setan. Berarti kita masih disesatkan jalannya oleh iblis dan setan. Jadi bila Allah masih gaib, kita merasa bahwa Allah itu gaib, maka berarti yang wujudkan diri kita di hati kita, yang nyatakan diri kita di hati kita, yang hidupkan diri kita di hati kita, yang berkuasakan diri kita di hati kita atas semua apapun yang kita lakukan.
itu berarti masih beriman dan berakidah seperti Fir'aun, yang mana dirinya dituhankan daripada mentuhankan pencipta dirinya sendiri. Jadi dalamilah makna jihad fisabilillah yang sebenar-benarnya itu. Jadi sebenarnya musuh-musuh kita bukan badan-badan yang lain, bukan manusia-manusia lain, bukan manusia-manusia yang beragamakan lain, bukan manusia-manusia yang berbeda benderanya dengan bendera kita. Bukan itu musuh kita. Sesungguhnya musuh kita adalah diri kita sendiri yang selama ini mentuhankan syaitan yang terkutuk. Jadi setan itu bukan gaib, setan itu nyata. Coba cek di dalam hati kita, yang wujud siapa, yang nyata siapa, yang hidup siapa, yang berkuasa siapa. Kan diri kita sendiri selama ini yang mengaku-akui itu semua. Nah, itulah hakikat setan yang nyata itu, yakni diri kita sendiri setannya. Nyata bukan? Kalamullah bahwa setan itu musuhmu yang nyata. Namun bila hati kita masih berakidah dan berimankan imannya iblis dan setan, selalu mensekutukan Allah di hati kita, selalu mentiadakan wujudullah, selalu mentiadakan hayatullah, selalu mentiadakan kekuasaan Allah di dalam hati kita, maka selamanya kita dibutakan kepada jalan fisabilillah, kepada jalan menegakkan la ilaha illallah. Jadi bagi para sahabat-sahabatku di luar sana, jangan pentingkan jihad-jihad yang dohir. Jadi selamatkanlah dirimu sendiri dahulu. Jadi selamatkanlah jiwamu dulu. Tegakkan la ilaha illallah di dadamu dulu. Baru engkau bisa berjihad membela agama Allah. Yakni baru kita bisa mengajak yang lainnya untuk berjihad. Yakni berjihadnya hati, yakni mensucikan hati dari wujud kemanusiaan kita, mensucikan hati dari hidup kemanusiaan kita, mensucikan hati dari kekuasaan manusia kita, mensucikan hati dari kehendak, daya upaya dan ikhtiar manusia kita. Disucikan kemana? Dipersembahkan kembali, diabdikan kembali bahwa wujud hidup, kuasa dan kehendak itu hanyalah milik lillah. Itulah makna menegakkan la ilaha illallah, menegakkan kalimat la ilaha illallah di dada kita. Jadi hakikat jihad fisabilillah itu di dalam babagan hati kita, di dalam babagan, di dalam diri kita sendiri, bukan yang di luar. Kalau kita jihad fisabilillah versi yang di luar diri, pasti hati kita panas, hati kita terbakar di dalam jahanam, menggebu-gebu terbakarnya emosinya, karena jihadnya jihad melawan, jihadnya demi hawa nafsunya, demi iblis dan setan yang berkuasa atas hatinya, ya panas.
panas, membakar jiwa, sehingga emosi kelihatannya berjihad, membawa bendera-bendera la ilaha illallah, membawa tulisan-tulisan la ilaha illallah. Yang diperjuangkan hanya kain, yang diperjuangkan hanya tulisan. Hatinya mati, hatinya bobrok. Jadi nilailah, hisaplah diri kita masing-masing. Bagi Anda yang sudah merasa paham, tentunya Anda diam. Mendengar paparan ini, diam. Karena apa? Karena sudah paham ya diam. Kemanusiaannya sudah tidak obah-obah lagi. Tidak komen-komen lagi. Karena manusianya sudah sadar, manusianya tidak bisa bergerak, tidak bisa obah. Kecuali diobah ke urip, kecuali digerakkan hidup. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi jihadlah, jadi berperanglah ke dalam dirimu sendiri dahulu. Itu yang lebih penting dari Anda berperang keluar diri. Kalau berperang keluar diri, matinya bukan mati syahid, mati sangit. Karena apa? Yang bergelora di dadanya masih hawa nafsunya. Jadi yang dimaksud mati sangit, mati yang celaka adalah ketika hawa nafsunya berkuasa atas dirinya. Mati sangit, mati yang celaka itu yang bagaimana? Ketika di dalam dadanya Allah dikira gaib. Allah dikira tidak nyata. Yang nyata, yang fana. Siapa? Dirinya sendiri. Yang dinyatakan, yang ditegakkan di dalam hatinya, yang fana, yang hancur, maka semuanya akan hancur. Apapun yang dilakukannya, baik itu sholat, ibadah, berbuat baik, berderma, bersedekah, semuanya hancur, rusak. Karena apa? Karena yang ditegakkan di dalam dada kita selama ini bukan penciptanya. Akan tetapi yang berdiri kokoh, yang berdiri tegak di dalam jiwa kita masih yang dicipta. Yang berdiri kokoh di dalam jiwa kita masih makhluk. Itulah tanda kehancuran kita. Jadi apapun yang kita kerjakan hancur lebur. Tak ada faedahnya. Tak ada imbasnya. Bagaikan busa di lautan. Yang terambang-ambing ombak ke sana dan kemari. Ada ini ikut begini, ada itu ikut begitu. Hatinya belum kokoh. Karena yang berdiri tegak di dalamnya masih makhluk. Jadi masih mati, mati sangit, mati yang su'ul khotimah. Jadi bila Anda tahu sekarang apa sih mati su'ul khotimah dan mati husnul khotimah itu? Ya mati su'ul khotimah yang jelek pungkasannya, yang hancur pungkasannya, yang tersiksa pungkasannya, ya mati yang begini ini. Yang dinamakan su'ul khotimah itu ketika Allah tidak dituhankan di hatinya. Melainkan dirinya sendirilah yang diposisikan sebagai Tuhan penguasa hatinya. Inilah su'ul khotimah.
Kalau kita sudah tahu bahwa diri kita selama ini mati secara su'ul khotimah, mati yang jelek, maka berjihadlah, maka bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Mari kita bangun jiwa-jiwa kita bersama dengan paparan-paparan ini. Mari kita lanjutkan di episode yang akan datang. Alhamdulillah, semoga saya khususnya dan semoga kita semua dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.